My life is my sugar daddy, jiwaku sugar daddyku. Masuk deh. Maaf Pak. Ya. Masuk, duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Macet banget Pak di jalan. Iya ya, Kak Kakak. Ini saya tadi kan mau naik tempat kafe, coffee shop lah. Cuma kan di sekitar lingkungan ini nggak ada, adanya rumah kalau kecil-kecil warung makan ginian. Nggak apa-apa Bapak makannya silakan. Kamu mau pesen apa? Nggak usah, udah Bapak aja dulu. Enggak, ini saya pesenin. Udah, nih saya pesen dulu, Mbak. Ya Mas, ada yang bisa dibantu? Pesan kembali? Silakan lihat belajar menunya. Semua berawal dari pertemuan putriku dengan pria parubaya, itu di rumah makan tempat putriku, bekerja. Pria itu berusia kurang lebih 50 tahunan. Ia pemilik perusahaan kontraktor yang sedang berjalan. Di dekat rumah makan tempat, putriku bekerja. Sungguh aku tidak tahu jika putriku bisa jatuh ke dalam pelukan pria paruhbaya itu dan bisa sedalam itu mencintainya. Mbak, kalau nasi goreng ini satu sama es teh manisnya satu. Nasi goreng satu, es teh manis satu, ada lagi. Bapak mau lagi nggak? Udah itu aja. Bapak mau minum? Udah minum. Teh. Ada lagi. Iya. Jadi es teh manisnya jadi dua ya Mbak, sama nasi gorengnya satu. Saya ulangi, nasi gorengnya satu, es teh manisnya dua ya? Ya, ini dah satu lagi. Sama somai ada. Oke, somainya satu. Saya bisa ambil dulunya. Tunggu ya. Iya. Jangan lama-lama ya. Ya. Mbak, bilnya Mbak. Baik, kami sini sebentar ya Mas. Oke. Oh iya, nih kamu panas dulu mobil di depan. Bapak aja yang traktir saya. Iya, saya bayar. Saya aja dah Pak. Kecurigaanku mulai muncul saat ia sering bawa belanjaan saat Dot pulang kerja, dan itu semua barang mewah sementara aku tahu penghasilan anakku yang hanya seorang penjaga warung makan, dan kami bukan keluarga mampu. Ya Pak, bilnya jadi segini. Dan juga putriku sering tidak pulang ke rumah dengan alasan lembur atau diminta bos rumah, makannya untuk menginap di rumahnya. Dan juga ada kabar yang disampaikan oleh tetanggaku yang tanpa sengaja melihat putriku berjalan dengan pria paruhbaya di salah satu mall. Jauh di kota, tetanggaku melihat putriku tanpa hijab berjalan dengan pria itu dengan pakaian seksi pula. Tetanggaku melihat putriku tanpa rasa malu bergandengan, tangan keluar masuk toko membeli barang-barang mewah. Mas, ini aku. Di restoran berkelas, serta tanpa rasa malu berani berciuman di depan umum. Ya, Allah, ini sungguh menghancurkan hatiku. Pak, kita udah sampai nih Pak di tujuan. Udah sampai? Iya Pak. Udah nyampe di villa. Oh iya, udah nyampe ya di villa Cicahem. Iya Pak, udah nyampe nih Pak. Ya udah. Nih, kamu cari rokok dulu dah. Terus Pak, saya Bapak rokok apaan? Dan untuk belajar depan. Di rokok dulu. Nanti saya balik lagi. Nanti saya kabar. Ada Pak. Aku sedang berbicara di baik-baik pada putriku, namun ia berbalik, marah padaku. Aku memintanya untuk dia meninggalkan pria paruhbaya. Itu kasihan istri dan anaknya. Dan aku juga memberi pengertian kepada putriku, jika tidak baik, masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Terlebih kau juga belum mengenal siapa pria itu, di mana rumahnya, latar belakangnya, dan juga ia di sini. Hanya sementara saat proyek bangunan berjalan, jika telah selesai, kau akan ditinggalkannya, dan kau akan menyesal nantinya. Lanjutku menasehatinya, namun ia tetap tidak terima dan marah. Perasaan orang tua mana yang tidak hancur dengan kondisi seperti ini? Aku tinggal sendiri. Mengurusnya ayahnya telah tiada. 10 tahun lalu. Dari kecil aku mengajarinya agama. Kudekatkan ia pada sang penciptanya. Dan kini dalam hitungan sehari semua sirna di hadapanku. Udah? Gak ada lagi? Iya. Ini
bebas nanya, tenang aja. Om yang bayar. Lepas kutegur itu, ia tidak menyahut ucapanku, ia diam. Namun keesokan harinya, kulihat kamar dan lemarinya. Telah kosong, Mana bunda? Udah, Oke mbak. Bunda pakai apa? Pakai kartu di. Ini bang apa kak? Mandi ini saya ke bang lain. aku tidak tahu ia pergi kemana. Dan aku tidak bisa menghubunginya karena semua no handphone. Nya mati, berhari-hariku mencarinya, hingga berbulan-bulanku mencarinya, namun tetap tak ada kabar berita. Sama-sama kak. Hingga aku mendengar berita. Jika ia tinggal di salah satu apartemen mewah di kota, berbulan-bulan ia tinggal di sana. Bersama pria paruh baya itu, Ya, terima kasih. Selamat ya kak. Mau pesan apa kamu? Ini aja. Iya. Bener. Iya. Sedikit lah yang agak mahalan lah di sini. Pesan yang mahal aja ya. Ini om satu. Nanti kita makan bareng-bareng. Iya, memang banget. Terus Kita nanti- makan berdua ya. Iya. Ya. Nanti kita pesan es krim juga. Iya. Ya udah nanti kita makan sama ini. hingga akhirnya selang beberapa lama dari berita itu, kurang lebih 3 bulanlah putriku pulang ke rumah. Ayo kita makan. Kita Kagetnya aku saat ia pulang, perutnya kulihat sedikit membuncit dan ia menghampiriku tanpa berkata-kata dengan tatapan kosong. Aku bertanya berkali-kali padanya, tetap saja ia diam dengan tatapan kosongnya tanpa menyahut satu kata pun. Diam dulu. Enak. Diam dulu dong. Lalu aku menanyakan pada supir yang mengantarkannya, ada apa dengan putriku? Mengapa? Putriku tidak berbicara? enak nih. Tadi makan begini ya. Kamu juga nih masalah. Om aja yang dimaafin. Nah, lalu sang supir mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa karena ia hanya diminta mengantarkan putriku sesuai dengan alamat kawan yang diberikan. Pakai tangan aja ya. Lalu aku bertanya dari mana kau? Ambil putriku, ia bicara dari salah satu restoran di kota dan seorang pria muda yang katanya abangnya minta diantarkan adiknya pulang ke rumah. Ya Allah, sungguh hancur hatiku. Anakku telah dibuang. Mungkin setelah proyek pembangunan itu selesai, pria paruh baya itu pulang ke asalnya. Dan saat itu jua ia buang putriku tanpa jejak. Bebas nih, apa aja, Om yang bayar ya. Om mau kasih kita makan. Ini Om kasih spesial untuk kamu ya. Kartu kredit untuk kamu bebas belanja apa saja. Serius? Iya. Terima kasih ya om. Sama dong. Kamu simpan. Kita makan lagi. Apa yang nggak bisa kulakukan? Dia aku wanita rentawai tanpa suami. Dia tak kemar punya uang untuk menuntut. Dan ini pun aib yang tidak. Mungkin aku buka. Dan sungguh putriku tidak pernah berbicara lagi semenjak itu hingga saat ini. Nak, kamu kenapa? Aku gak boleh ngelamun terus, nak. Udah, ikhlasin aja. Kalau dia memang jodoh kamu, nanti dia juga datang lagi. Kamu berdoa sama Allah. Kamu sholat terus ya, kamu minta sama Allah. Ia hanya melamun dan memandangi foto pria parubaya itu sepanjang hidupnya hingga putrinya kini berusia 5 tahun. Aku berharap dapat yang lebih baik dari dia. Dia, kamu jangan ngelamun lagi kayak gini. Juga sedih nah kalau ngeliat kamu kayak gini
Oh putriku, sampai sebegitu. Kentalnyakah kau tancapkan dunia dalam hatimu sehingga Allah tertutup dari mata hatimu? Hal apa yang menyebabkan kau bisa seperti itu? Mengapa kau tak mampu menjinakkan dominalnya nafsumu, rapuhnya dinding iman di hatimu, sehingga kau tak mampu membendung debit air yang hantamannya begitu deras? Sungguh berhati-hatilah kau dalam urusan duniamu, karena pada sesungguhnya Allah telah membunuh peringatkanmu, dan sungguh syaitan dan sekutunya tak akan membiarkan diri mereka kembali dalam sendirian di akhirat kelak. Dan ku yakin kau pun tahu itu. Namun sayang, hubunganmu dengan Tuhanmu yang menjadi akar permasalahanmu. Kau tidak menganggap ia ada dan berharga dalam hidupmu.